Malam itu, angin berhembus dari arah timur, membawa aroma dingin yang menusuk tulang. Langit tampak kelabu, meski belum sepenuhnya gelap. Matahari mulai tenggelam di balik punggung Gunung Lawu, meninggalkan cahaya jingga yang suram. Rian, seorang pendaki berusia 26 tahun, menatap jalur pendakian Candi Keto dengan raut serius. Ia datang seorang diri, tanpa teman. Keputusannya mendaki malam ini bukan tanpa alasan. Malam ini adalah malam satu suro, malam yang konon menjadi puncak pertemuan makhluk-makhluk tak kasat mata. Ia pernah mendengar cerita itu dari kakeknya. Cerita tentang arwah para prajurit Majapahit yang masih berkelana di puncak Lawu. Dan juga kisah tentang penguasa gaib bernama Eyang Lawu. Rian meneguk air dari botol minumnya. Udara terasa semakin dingin, padahal baru pukul 6 sore. Jalur di depannya dipenuhi kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan. Daun-daun pinus bergetar ringan, menghasilkan suara lirih seperti bisikan. Di kejauhan, terdengar suara lonceng samar. Rian berhenti sejenak, mengernyit. Tidak ada bangunan atau sapi di sini, pikirnya. Tapi suara itu nyata ting 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 berulang perlahan. Ia menghela napas panjang dan melanjutkan langkah. Suara itu hilang begitu saja, seperti tak pernah ada. Jalur menanjak mulai terasa berat. Kakinya menginjak tanah lembab yang licin oleh lumut. Sesekali, ada bunyi ranting patah di belakangnya. Setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut dan pohon-pohon tua yang berdiri seperti penjaga bisu. Rian menyalakan senter. Cahaya kuningnya hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Bayangan pohon terlihat seperti sosok-sosok tinggi yang mematung. Sesekali, bentuknya menyerupai manusia berjubah. Tapi setiap ia fokus, bayangan itu kembali menjadi pohon biasa. Di pos pertama, ia berhenti sebentar untuk mengatur napas. Ada papan kayu bertuliskan "Selamat datang di Lawu". Catnya sudah pudar. Huruf-hurufnya terkelupas dimakan waktu. Tepat di bawah papan itu ada sesajen. Bunga melati, rokok kretek, dan segelas kopi hitam. Uap kopi itu masih hangat. Rian merinding siapa yang meletakkannya di sini. Ia tidak melihat pendaki lain sejak tadi. Bahkan parkiran di bawah tadi hampir kosong. Ia menoleh ke kanan. Ada sebatang pohon besar dengan akar menjuntai seperti tali kusut. Dari arah akar itu, terdengar suara lirih. Suara seseorang berbisik. Ia tidak bisa menangkap jelas, katanya. Seperti suara perempuan, pelan dan berat. Bulu kuduknya berdiri. Mungkin cuma angin, gumamnya. Ia meneguk air lagi, lalu cepat-cepat melanjutkan perjalanan. Tapi perasaan bahwa ia sedang diikuti mulai menguat. Bayangan bergerak di sudut matanya. Dan setiap ia menoleh, bayangan itu lenyap. Jalur menuju pos kedua semakin sunyi. Tidak ada suara burung malam. Tidak ada serangga. Hanya suara napasnya sendiri yang berat. Senter mulai meredup.
Ia mengganti baterai dengan tangan sedikit gemetar. Saat cahaya kembali menyala, ia melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah kain putih berkibar di tengah jalur. Tingginya seperti manusia dewasa, tidak bergerak, hanya berdiri diam. Ryan berhenti melangkah. Matanya terpaku pada kain putih itu. Kabut tipis mengalir melewatinya, membuat kain itu tampak seperti melayang. Ia memutuskan untuk mendekat perlahan. Setiap langkah, bunyi dedaunan kering di bawah sepatunya terdengar begitu keras. Jantungnya berdetak semakin kencang. Cahaya senter menyorot ke arah kain itu, tapi warnanya terlihat kusam, bukan putih bersih. Ada noda merah di bagian bawahnya. Ryan menelan ludah. Hanya kain, mungkin kain bekas tenda orang. Pikirnya mencoba menenangkan diri. Namun ketika jaraknya tinggal 5 meter, kain itu bergerak. Bukan karena angin gerakannya seperti seseorang yang memutar tubuh. Ryan terpaku. Senter di tangannya bergetar. Perlahan, kain itu memperlihatkan sisi lain. Di baliknya, kosong. Tidak ada batang pohon atau penyangga apapun. Hanya kain itu yang berdiri tegak di udara. Dan tiba-tiba, kain itu jatuh ke tanah tanpa suara. Ryan mundur 1 langkah. Ia menoleh cepat ke kanan dan kiri. Takut ada yang mendekat. Saat ia kembali menatap ke tanah, kain itu sudah hilang. Tidak ada jejak. Tanah di depannya basah, tapi tidak ada bekas kain atau lumpur yang menempel. Ryan mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mempercepat langkah menuju pos kedua. Tapi suasana semakin aneh. Kabut menebal, membuat jarak pandang hanya sekitar 2 meter. Senter hanya memantulkan putih kabut seperti menyorot dinding asap. Nafasnya membentuk uap tebal di udara. Bau wangi bunga melati tercium samar. Semakin ia melangkah, semakin kuat bau itu. Hingga akhirnya di tengah kabut, ia melihat meja kecil dari kayu. Di atasnya ada sesaji, bunga melati, canang, dan sebatang lilin yang menyala redup. Api lilin itu tidak goyah, meski angin dingin bertiup. Ryan merasa matanya ingin terus melihat, tapi juga takut. Ada sesuatu yang ganjil dengan meja itu. Warnanya terlalu baru untuk sebuah tempat setter pensil ini. Kayunya halus, tanpa lumut sama sekali. Dan yang paling membuatnya resah, di tanah di depannya ada bekas telapak kaki, tapi terbalik. Jari-jari menghadap ke arahnya, seperti pemiliknya berdiri menghadapnya, lalu berjalan mundur. Ryan mundur, setapak. Tiba-tiba lilin itu padam dengan suara fuuh lirih. Kegelapan merayap, hanya senter yang menjadi satu-satunya cahaya. Di belakangnya terdengar suara langkah kaki. Langkah itu berat, seperti menyeret sesuatu. Ryan berbalik sepat. Tidak ada siapa-siapa, tapi suara itu masih terdengar, mendekat. Langkah, seret, langkah, seret. Ryan memutuskan untuk berlari. Nafasnya memburu. Jantungnya hampir meledak. Tapi suara itu tetap mengikutinya. Ritmenya sama seperti tadi. Hingga akhirnya ia melihat papan kayu bertuliskan pos 2, 20 meter. Ia berlari lebih kencang. Saat tiba, ia langsung duduk di bangku kayu kecil di sana. Ia mencoba mengatur napas. Pos itu kosong. Tidak ada tenda.
Tidak ada orang. Hanya ada selembar kain hitam yang tergantung di tiang. Kain itu bergerak pelan, seperti dihembus angin. Tapi angin di sini justru berhenti. Udara diam, sunyi, menekan. Ryan menatap kain itu, dan ia melihat di kain itu ada bayangan wajah. Wajah itu pucat, dengan mata hitam besar tanpa kelopak. Tidak bergerak, hanya menatap balik ke arahnya. Ryan memejamkan mata, berharap bayangan itu menghilang. Tapi saat ia membuka mata, wajah itu sudah keluar dari kain. Bukan lagi bayangan sosok itu nyata. Tingginya lebih dari 2 meter. Rambutnya panjang hingga menyapu tanah. Wajahnya pucat dengan bibir biru. Matanya menatap Ryan tanpa berkedip. Dan perlahan ia tersenyum. Senyuman itu terlalu lebar, hampir merobek pipinya. Ryan terpaku. Tubuhnya kaku seperti dibekukan. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk lurus ke arah Ryan. Jari-jarinya panjang dan hitam, seperti ranting kering. Suara lirih keluar dari mulutnya. Pulang. Tapi suaranya seperti bergema dari segala arah. Ryan mencoba berdiri, tapi kakinya lemas. Sosok itu mulai berjalan mendekat. Setiap langkahnya tidak bersuara. Namun udara di sekitar Ryan semakin dingin, menusuk tulang. Bau busuk bercampur melati mulai memenuhi hidungnya. Ryan memutuskan untuk merangkak menjauh. Tapi sebelum ia bergerak jauh, tangan panjang itu hampir menyentuh wajahnya. Ia menjerit dan melompat bangun, berlari tanpa menoleh ke belakang. Jalur semakin menanjak, tapi ia tidak peduli. Nafasnya berat. Matanya mulai berair. Kakinya berkali-kali tersandung akar. Namun rasa takut membuatnya terus maju. Hingga ia melihat cahaya di kejauhan. Cahaya itu hangat, seperti dari api unggun. Ryan berharap itu pos 3. Tapi semakin dekat, cahaya itu ternyata berasal dari obor-obor kecil yang berjejer di pinggir jalur. Di tengah obor-obor itu, ada gerbang kayu kuno dengan ukiran naga, dan di depannya berdiri 3 sosok berkerudung hitam, menunduk tanpa bergerak. Ryan menahan napas. Ketiga sosok itu berdiri rapat, seolah sedang menjaga gerbang. Kerudung mereka menutupi wajah sepenuhnya. Hanya tangan yang terlihat pucat dengan kuku panjang menguning. Obor-obor di sekitarnya bergetar kecil, meski angin tak terasa. Suara api itu seperti berdesis pelan. Ryan berdiri diam di antara kabut, bingung apakah harus maju atau memutar balik. Namun jalur di belakang terasa lebih gelap, seperti mulut gua yang menunggu untuk menelan. Ia menelan ludah. Suara hatinya berbisik. Jangan, tapi kalau mundur, kamu tak akan selamat. Salah satu dari 3 sosok itu mengangkat kepalanya perlahan. Kerudungnya bergeser sedikit, memperlihatkan kulit pucat berurat hitam. Tidak ada mata, hanya rongga gelap di wajahnya. Dari dalam rongga itu, uap putih keluar seperti asap dingin. Ryan ingin berbalik, tapi kakinya tetap terpaku di tanah. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk ke gerbang. Isyarat itu seolah memerintahkan Ryan untuk masuk. 2 sosok lainnya mulai bergetar pelan, seperti sedang menahan sesuatu untuk keluar. Ryan memberanikan diri melangkah maju. Setiap langkah terasa berat, seperti udara di sini menekan tubuhnya.
Saat ia melewati salah satu sosok itu, bau busuk bercampur darah tercium begitu pekat. Ryan hampir muntah, tapi ia menahannya. Sosok itu tidak bergerak, hanya mengeluarkan suara napas berat. Di ambang gerbang, Ryan merasa suhu udara berubah drastis. Dari dingin menusuk, kini menjadi panas pengap seperti di dekat api besar. Namun panas itu membuat keringatnya justru terasa beku di kulit. Begitu ia melangkah masuk, dunia di sekitarnya berubah. Kabut hilang, digantikan langit merah pekat tanpa bintang. Pohon-pohon di sekitarnya kering, rantingnya seperti tangan yang menjulur. Tanahnya hitam, retak, dan dari celahnya keluar asap tipis. Tidak ada suara burung, serangga, atau angin. Hanya suara detak jantung Ryan yang terdengar di telinganya. Di kejauhan, ia melihat sebuah bangunan tua menyerupai candi kecil. Batu-batunya berlumut tapi memancarkan cahaya merah samar. Di depan candi itu, ada deretan patung manusia. Tapi wajah patung-patung itu tampak terlalu detail, seperti wajah asli yang membatu. Mata mereka tampak hidup, seolah mengawasi Ryan. Ryan melangkah pelan ke arah candi. Setiap ia lewat, patung-patung itu seakan memutar kepala sedikit. Tapi saat ia berhenti untuk memastikan, patung itu diam seperti biasa. Saat jaraknya tinggal 10 meter dari candi, tanah di bawahnya bergetar. Getaran itu makin lama makin kuat. Patung-patung mulai retak di bagian kaki. Dari retakan itu, keluar tangan-tangan hitam seperti arang terbakar. Tangan-tangan itu meraih udara, mencari sesuatu untuk digenggam. Ryan melangkah mundur, tapi tanah di belakangnya juga retak. Dari celah itu muncul wajah-wajah pucat yang menatapnya. Mata mereka kosong, tapi rahang bergerak seperti sedang mengunyah sesuatu. Ryan panik. Ia berlari menuju tangga candi. Begitu kakinya menyentuh anak tangga pertama, semua suara di sekelilingnya berhenti. Hening yang mencekam. Namun rasa aman itu hanya berlangsung sedetik. Sebab dari dalam candi terdengar suara langkah pelan. Tok, tok, tok. Langkah itu mendekat, bergema di udara. Ryan menyorotkan senter ke arah pintu candi. Bayangan panjang muncul di dinding batu. Bayangan itu membesar, hingga memenuhi seluruh permukaan. Dan dari dalam gelap, muncul sosok berjubah merah. Tingginya tak masuk akal, hampir menyentuh langit-langit kandi. Wajahnya tertutup topeng emas, berbentuk wajah manusia tersenyum. Tapi senyum itu lebar dan dipenuhi gigi tajam. Sosok itu memegang tongkat kayu berukir naga. Dari ujung tongkatnya keluar tetesan cairan merah seperti darah segar. Ryan mundur 1 langkah. Sosok itu berhenti di ambang pintu. Lalu suara berat keluar dari balik topengnya. Kau pendatang atau persembahan? Ryan tidak menjawab. Mulutnya terkunci oleh rasa takut. Sosok itu tertawa pelan. Suaranya bergema aneh seperti dari dasar sumur. Malam ini adalah malam pengumpulan jiwa, katanya. Udara di sekitar Ryan menjadi semakin panas. Nafasnya mulai berat, seolah ada tangan yang menekan dadanya. Ryan ingin lari, tapi sosok itu mengayunkan tongkatnya. Angin panas menerpa wajah Ryan,
membuat kulitnya terasa terbakar. Dari arah belakangnya, terdengar teriakan puluhan suara. Ia menoleh dan melihat patung-patung tadi kini bergerak cepat mendaki tangga. Wajah mereka dipenuhi retakan, mata bersinar merah. Rian mulai naik ke atas tangga, mencoba menghindar. Tapi setiap ia melangkah, tangga itu terasa lebih panjang, seolah tak berujung. Sosok berjubah merah itu tetap di atas, memandanginya. "Kau akan sampai, kalau engkau bisa bertahan," ucapnya dingin. Rian terus berlari meski napasnya tersengal. Patung-patung itu semakin dekat. Suara batu beradu terdengar di telinganya. Tangannya mulai lemas, tapi ia paksa tubuhnya terus maju. Satu patung berhasil meraih ujung sepatunya. Rian menendang keras, membuat patung itu jatuh kembali ke bawah. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Langkah-langkah mereka kini terdengar seperti guntur yang mendekat. Rian hampir menyerah ketika tiba-tiba tangannya meraih sesuatu. Sebuah ambang pintu batu di puncak tangga. Ia menarik tubuhnya masuk ke dalam ruangan candi. Begitu ia melewati ambang, suara patung-patung itu hilang. Hanya suara napasnya sendiri yang tersisa. Ia bersandar di dinding batu, mencoba menenangkan diri. Namun ketika ia menoleh ke tengah ruangan, napasnya tercekat. Di sana, puluhan tubuh manusia tergantung di udara, seperti melayang tanpa tali. Mata mereka terbuka, tapi tatapannya kosong. Dan di tengah mereka, sosok berjubah merah itu sudah menunggunya tanpa suara. Sosok berjubah merah itu berdiri dengan tongkatnya menancap di lantai batu. Dari ujung tongkat, darah menetes perlahan, membentuk genangan kecil. Matanya, yang terlihat dari celah topeng emas, menyala merah gelap. Rian terpaku, tak mampu menggerakkan anggota tubuhnya. Udara di ruangan itu begitu berat, seolah seluruh oksigen telah disedot habis. Terdengar bunyi pelan seperti bisikan yang berasal dari tubuh-tubuh menggantung itu. Udara di ruangan itu begitu berat, seolah seluruh oksigen telah disedot habis. Terdengar bunyi pelan seperti bisikan yang berasal dari tubuh-tubuh menggantung itu. Setiap langkahnya mengeluarkan suara duk-duk, seperti palu besar menghantam bumi. Rian mundur, punggungnya membentur dinding dingin. "Kau datang di malam yang salah," kata sosok itu dengan nada rendah. "Tapi mungkin ini adalah takdirmu." Ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Dari ujung tongkat, keluar asap hitam pekat yang bergerak seperti ular. Asap itu melingkari tubuh Rian, merayap di kaki, lalu ke dadanya. Sentuhannya dingin seperti es, tapi meninggalkan rasa terbakar di kulit. Rian meronta, mencoba menepisnya, namun asap itu menembus pakaian dan kulitnya. Seketika, penglihatannya menjadi kabur. Ia melihat kilasan-kilasan bayangan. Prajurit penuh luka di masa lalu. Gambar-gambar itu berganti terlalu cepat, membuat kepalanya pusing. "Kau melihat masa lalu tempat ini," bisik sosok berjubah merah. "Disinilah darah pertama tumpah, dan disinilah ia menuntut kembali." Tiba-tiba, salah satu tubuh yang menggantung itu bergerak. Kepalanya menoleh ke arah Rian, mulutnya terbuka lebar. Dari mulutnya keluar jeritan panjang, tinggi, menusuk telinga. Jeritan itu diikuti oleh tubuh-tubuh lain yang menggantung.
Mereka semua mulai berteriak bersamaan. Suara itu membentuk gelombang panas yang mendorong Rian berlutut. Telinganya berdarah. Pandangannya mulai gelap. Namun sebelum ia pingsan, sosok berjubah merah menepukkan tongkatnya ke lantai. Semua suara langsung hilang. Belum waktunya kau mati, katanya pelan. Kau harus melihat sesuatu dulu. Ia melangkah ke belakang, memberi jalan. Di lantai batu, muncul lingkaran cahaya merah yang mulai berputar perlahan. Dari lingkaran itu, asap tebal keluar. Lalu sesuatu mulai muncul dari dalamnya. Pertama, tangan besar berwarna hitam. Lalu kepala dengan tanduk melengkung, mata seperti bara api. Rian mundur lagi, tapi dinding di belakangnya mulai terasa hangat, terlalu hangat. Seperti ada api di balik batu. Sosok yang muncul dari lingkaran itu semakin tinggi. Kulitnya hitam berkilat, seperti batu vulkanik. Nafasnya mengeluarkan asap putih pekat. Bau belerang menyengat menusuk hidung. Eyang Lawu, gumam sosok berjubah merah dengan nada hormat. Sosok bertanduk itu menunduk sedikit. Suaranya berat dan dalam. Kau bawa persembahan. Sosok berjubah merah menoleh ke arah Rian. Ya, ia tersesat, tapi ia datang di malam yang tepat, jawabnya. Mata bara itu menatap Rian. Rian merasa tubuhnya mengecil, seolah tatapan itu menghisap seluruh keberadaannya. Manusia yang menantang gunung ini tidak boleh kembali, kata suara itu. Tangan besar bertanduk itu meraih ke arah Rian. Rian berlari ke samping, menghindar. Tangannya hampir tersentuh, dan panasnya terasa seperti bara menyambar. Ia melihat celah kecil di sisi ruangan sebuah lorong batu. Tanpa pikir panjang, ia masuk ke dalamnya. Lorong itu sempit, gelap, dan berliku. Di belakangnya terdengar suara menggelegar. Kau tidak bisa lari dari Lawu. Langkah-langkah berat mengguncang tanah. Batu-batu kecil jatuh dari langit-langit lorong. Rian terus berlari, meski kakinya mulai kehilangan tenaga. Nafasnya terengah-engah, dadanya sakit. Lorong itu semakin menurun. Bau lembab bercampur anyer darah semakin kuat. Ia merasa seperti sedang menuju perut bumi. Dan di ujung lorong, ia melihat cahaya redap. Bau lembab bercampur anyer darah semakin kuat. Ia merasa seperti sedang menuju perut bumi. Dan di ujung lorong, ia melihat cahaya redap. Di tengah genangan itu, ada benda seperti batu altar. Dan di atas altar, terbaring sosok manusia berpakaian pendaki seperti dirinya. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap langit-langit. Tapi anehnya, wajah itu sama persis dengan wajah Rian. Rian terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Itu, aku. Suaranya nyaris tak terdengar. Dari belakang, terdengar napas panas menghembus. Kau sudah mati sejak langkah pertamamu di jalur ini, kata suara berat itu. Rian berbalik, dan sosok bertanduk itu sudah memenuhi lorong. Matanya membara, tangannya menutupi seluruh jalan keluar. Yang mendaki di malam satu suro bukan pendaki biasa. Lanjutnya, mereka dipanggil. Tiba-tiba, dari darah di bawah altar, muncul tangan-tangan hitam yang meraih kaki Rian. Ia berteriak, mencoba menarik kakinya. Tapi genggaman itu terlalu kuat.
Perlahan, tubuhnya ditarik ke dalam genangan darah. Darah itu terasa dingin seperti es, tapi membakar di dalam. Pandangannya mulai kabur. Teriakannya berubah menjadi gelembung udara. Sosok bertanduk itu menunduk, menatapnya dengan puas. "Kini kau milik Lawu," katanya pelan. Rian mencoba meraih obor di dinding. Tangannya hampir menyentuhnya, tapi genggaman tangan-tangan itu menariknya lebih cepat. "Kini kau milik Lawu," katanya pelan. Rian mencoba meraih obor di dinding. Tangannya hampir menyentuhnya, tapi genggaman tangan-tangan itu menariknya lebih cepat. Setengah tubuhnya sudah tenggelam. Di dalam darah itu, ia melihat bayangan wajah-wajah lain yang menatapnya. Semua wajah itu tampak menderita, dan sebagian ia kenal dari berita pendaki hilang. Sebelum ia sepenuhnya tenggelam, satu wajah berbisik lirih, "Kita akan bersama." Darah itu menelan tubuh Rian sepenuhnya. Segalanya menjadi gelap, namun ia masih sadar. Ia merasakan tubuhnya melayang, seperti terbawa arus bawah tanah. Suara jeritan bergema di sekelilingnya. Jeritan itu datang dari semua arah, dekat namun tak terlihat sumbernya. Sesekali, tangan-tangan dingin menyentuh wajah dan lehernya. "Jangan, jangan," ia berusaha berteriak, tapi suaranya tenggelam. Tiba-tiba, matanya menangkap cahaya samar di atas. Ia meraih ke arah cahaya itu. Tapi sesuatu menarik kakinya lebih dalam. Rian menoleh ke bawah. Seekor makhluk menyerupai ular besar dengan wajah manusia menatapnya. Wajah itu rusak, kulitnya mengelupas, giginya tajam. "Jangan kabur, kau milik kami," desisnya. Makhluk itu menariknya ke dalam kegelapan lagi. Cahaya di atas perlahan menghilang. Udara semakin tipis, dan rasa dingin menusuk ke dalam tulang. Ia mulai kehilangan kesadaran. Namun, di detik terakhir, sebuah tarikan kuat menariknya ke atas. Ia muncul dari genangan darah dengan terengah-engah. Matanya terbuka lebar. Ia tidak lagi berada di lorong batu. Ia berdiri di jalur pendakian Candi Ketho, tepat di tempat ia memulai perjalanan. Langit sudah terang, matahari pagi menggantung di timur. Nafasnya berat, tubuhnya gemetar. Mimpi, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Tapi saat ia menoleh ke tangannya, ada bercak darah kering di kulitnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap ke arah jalur yang naik ke gunung. Jalur itu tampak biasa, tidak ada kabut, tidak ada suara aneh. Di parkiran, ada beberapa pendaki yang baru bersiap naik. Salah satunya melambaikan tangan ke arahnya. "Mas, tadi malam saya lihat Mas naik sendirian, kok balik pagi-pagi gini?" tanya pendaki itu. Rian hanya terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Saya nyaris, ia terhenti, tidak sanggup melanjutkan. Pendaki itu tertawa kecil. "Hati-hati lo, malam ini kan malam satu suro." Rian membeku. "Malam ini?" Ia mengulang pelan. Pendaki itu mengangguk. "Iya, nanti malam. Hari ini baru tanggal 29 Selo Jawa." Darah di wajah Rian menghilang. Kalau ini baru sehari sebelum satu suro, lalu malam yang ia alami tadi apa? Sebuah suara lirih terdengar di telinganya. "Kau akan kembali." Rian menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya.
Tapi aroma bunga melati kembali tercium. Kakinya mulai lemas. Ia berjalan menuju motornya, berusaha tidak menoleh lagi. Namun di kaca spion, ia melihat bayangan dirinya. Wajah bayangan itu pucat dengan mata hitam pekat. Ryan terkejut dan membalikkan badan, tapi tidak ada apapun di belakangnya. Hanya pohon-pohon pinus bergoyang pelan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Namun saat ia menghidupkan motor, kaca spion kembali memantulkan bayangan itu. Kali ini, bayangan itu tersenyum lebar. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Ryan memelingkan muka, memilih untuk tidak melihat. Motor melaju menuruni jalan berliku. Angin pagi menerpa wajahnya, tapi rasanya tetap dingin menusuk. Di tikungan ketiga, ia merasakan sesuatu di jok belakang motornya. Seperti ada beban yang membuat motor sedikit goyang. Ia menoleh sekilas dan hampir menghentikan motor. Di jok belakang duduk sosok berjubah merah. Sosok itu hanya diam, kepalanya menunduk. Ryan memaku motornya lebih cepat, tapi sosok itu tidak bergeming. Jalan terasa semakin panjang. Setiap kali ia berkedip, pemandangan di sekitarnya berubah. Dari hutan pagi menjadi kabut pekat. Dari aspal menjadi tanah hitam retak. Tidak, ini tidak mungkin, gumamnya ketakutan. Sosok di belakang mengangkat kepalanya perlahan. Dari celah topeng emas, mata merah itu menatapnya. Aku bilang, kau milik Lawu. Motor mendadak mati. Mesinnya berhenti total. Ryan terlempar ke tanah. Saat ia mengangkat kepala, ia tidak lagi berada di jalan aspal. Ia berada di depan gerbang kayu berukir naga. Ketiga sosok berkerudung hitam itu kembali berdiri di sana. Kali ini, mereka semua mengangkat kepala bersamaan. Wajah mereka sama seperti sebelumnya tanpa mata, hanya rongga hitam. Dari dalam rongga itu, suara-suara mulai bergema. Selamat kembali, Ryan Mundu. Tapi di belakangnya kini hanya ada jurang gelap. Tidak ada jalan kembali. Sosok berjubah merah muncul dari kabut. Tongkatnya berkilau. Kau pikir kau bisa pergi? Tidak ada yang pergi setelah dipanggil. Ryan mencoba berlari ke samping, tapi tanahnya hancur menjadi retakan. Dari dalam retakan, asap dan tangan-tangan hitam keluar lagi. Mereka meraih kakinya, sama seperti sebelumnya. Kali ini, ia tahu ia tidak akan lolos. Tangannya mencengkeram tanah, tapi genggaman itu terlalu kuat. Kini waktumu benar habis. Ryan berteriak, tapi suaranya hilang tertelan kabut. Tangan-tangan itu menariknya masuk ke dalam retakan. Tubuhnya lenyap, hanya meninggalkan gema jeritan. Kini waktumu benar habis. Ryan berteriak, tapi suaranya hilang tertelan kabut. Tangan-tangan itu menariknya masuk ke dalam retakan. Tubuhnya lenyap, hanya meninggalkan gema jeritan. Gerbang kayu tertutup perlahan, mengeluarkan suara berat. Kabut kembali menelan tempat itu. Hanya obor-obor yang tersisa, berkedip pelan sebelum padam. Di jalur pendakian, matahari pagi bersinar hangat. Beberapa pendaki baru saja memulai perjalanan. Salah satunya berhenti di pos pertama, melihat sebuah sesajen yang masih segar. Siapa yang taruh ini pagi-pagi? Tanyanya pada temannya. Temannya mengangkat bahu.
Di antara bunga melati itu ada setetes darah segar. Dan di tanah samar-samar terlihat jejak kaki terbalik. Angin bertiup ringan, membawa aroma melati yang pekat. Salah satu pendaki menoleh ke belakang, merasa ada yang mengawasinya. Tapi tidak ada siapa-siapa. Sementara itu, di balik kabut jauh di atas gunung, sosok berjubah merah berdiri menghadap gerbang kayu. Di belakangnya, Eyang Lawu duduk di atas singgasana batu hitam. "Satu lagi sudah kita ambil," kata sosok berjubah merah. "Bagus, malam fest suruh masih panjang," jawab Eyang Lawu. Kabut di sekeliling mereka bergerak seperti ombak. Suara jeritan samar-samar terdengar dari dalamnya. Di antara jeritan itu, satu suara terdengar paling jelas. Suara Rian. Ia memanggil, memohon, tapi juga tertawa. Tawa yang aneh, tidak sepenuhnya milik manusia. Di dunia nyata, nama Rian akan tercatat sebagai pendaki hilang di Gunung Lawu. Pencarian akan dilakukan, tapi tak akan pernah menemukan jejaknya. Hanya cerita yang akan bertahan, dibisikkan dari mulut ke mulut. Cerita tentang pendaki yang nekat naik sendirian di malam 1 Suro, dan tentang sosok berjubah merah yang menunggunya di puncak. Beberapa pendaki akan mengaku melihatnya dari kejauhan. Berdiri diam di jalur, menatap mereka dari balik kabut, dan tentang sosok berjubah merah yang menunggunya di puncak. Beberapa pendaki akan mengaku melihatnya dari kejauhan. Berdiri diam di jalur, menatap mereka dari balik kabut. Wajahnya pucat, matanya gelap. Dan jika ada yang menatapnya terlalu lama, mereka akan mendengar suara di telinganya. "Sekarang giliranmu." Gunung Lawu akan tetap berdiri. Kabutnya akan tetap menyembunyikan rahasia. Dan malam 1 Suro akan selalu datang. Tak ada yang benar-benar tahu siapa yang akan dipanggil. Hanya mereka yang berani atau bodoh yang akan mengetahuinya. Dan begitu mereka menjawab panggilan itu, tidak ada jalan pulang. Hanya satu jalan ke dalam kabut, ke dalam kegelapan, dan menjadi bagian dari Gunung Lawu selamanya.